Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di kelas bareng Aba diskusi malam ini. Di kelas pertama kita sekarang mau ngebahas mengenai bagaimana HAM berlaku dalam dunia online. Tapi sebelum itu aku mau ngenalin diri dulu. Nama saya Ade Gozali dari Abings Asking dan aku akan jadi moderator kalian pada malam hari ini. Nah, jadi kita ini di hari ini bakal ngebahas HAM dan dunia online. Dan menurut aku ini topik yang cukup relevan karena dunia online itu sendiri kan adalah realitas yang baru dengan seperangkat aturan yang baru pula, yang masih kita cari tahu juga. Maka itu penting untuk membahas hal ini dalam masa pemahaman akan dunia tersebut, gitu ya. Dan dalam diskusi kali ini kita akan melihat konsep dasar mengenai HAM sebagai fondasi untuk mengetahui bagaimana HAM berlaku dalam dunia online. Apakah mungkin berlaku atau mungkin enggak? Nah, ini akan kita bahas di kelas hari ini. Sama tamu terhormatan kita, Pak Tommy FAW yang udah ada di room di sini ya. Halo Pak Tommy. Halo Pak. Sebentar. Ya. Oke. Halo. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik dah. Waduh, lagi di mana nih Pak? Lagi di karaoke. Aduh, mantep banget. Karaoke apa nih? Tadi lagunya gimana Kak? Apa Pak? Menggugah buat karaoke gak Pak lagu-lagu tadi? Lagu favorit saya emang. Aduh, mantep banget. Oke, jadi bagi kalian yang masih belum familiar sama Pak Tommy adalah pengajar filsafat di beberapa institusi, salah satunya adalah di Filsafat UI, dan beliau juga merupakan dosen-dosen kami dari ABA juga pernah diajar sama Pak Tommy. Dan aku mau kasih tahu juga, Pak, aku diizin direkam ya Pak ya, percakapan kita hari ini sama teman-teman, karena akan diupload juga ke YouTube Pak, kelas ini nanti. Gitu. Jadi kalian juga bisa nonton rekaman ini nanti di YouTube-nya Being Asking gitu. Nah, Pak, tadi Bapak bilang lagi karaoke di mana nih Pak? Kita ngobrol-ngobrol dulu Pak, biar cair suasananya. Di tempatnya aja ya, tempatnya di Gatot Subroto, Denpasar, Bali. Waduh, Denpasar, Bali. Bapak kayaknya udah lama nih di Bali nih Pak, saya lihat-lihat nih kayaknya. Emang udah menetap di sini. Udah menetap di sana Pak jadinya? Anak-anak udah sekolah di sini kok. Oh, oke. Pak, kalau kayak gitu, apa sih Pak yang bikin Bapak jatuh cinta sama Bali sampai netap di sana gitu? Pindah ke sana gitu. Ya, Bali itu pulau surgawi lah. Ya. Kan dikenal sebagai Paradise Island. Ya, bagi saya Paradise itu adalah kehidupan budaya ya dan seninya dan ya budayanya termasuk bagaimana relasi kemanusiaan satu dengan yang lain ya, yang sangat welcome pada orang-orang, dikatakanlah orang-orang juga yang belum dikenal atau tak dikenal pun gitu, atau ya yang ya pokoknya pendatang atau turis atau segala macam itu mereka welcome, dan mereka orang yang tidak punya pikiran kayaknya negatif gitu, semua itu selalu positif di dalam melihat sesuatu. Ya tentu saja kalau melakukan kesalahan atau apa tentu saja mereka akan marah juga, biasalah orang ya, tetapi pada awalnya mereka selalu begitu ya, menyambut dengan baik ya, hospitality-nya tinggi lah. Oke. Nah, dari nilai-nilai adat istiadat memang sudah begitu. Mereka takut melakukan sesuatu yang bisa melanggar norma-norma ajaran-ajaran leluhur mereka, terutama karma gitu ya. Mereka sangat memegang teguh karma, jadi mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bagi mereka nanti itu akan berdampak ya berat dalam kehidupan mereka sendiri. Kalau mereka melakukan sesuatu yang katakanlah negatif terhadap orang lain, mereka bisa kena itu ke diri mereka kayak bumerang secara double, bisa seperti itu. Buat untuk ya kebaikan. Oke, baik Pak. Berarti hospitality-nya yang bikin Bapak juga jatuh cinta di sana ya Pak ya? Ya, dan kreativitas mereka. Ya.
Kreativitas mereka masih bisa dibilang lah, kalau ada kata original masih original, karena mereka original itu kan mengacu pada persoalan ya hal-hal yang muncul dari alam gitu. Mereka respon menjadi budaya yang sangat menghormati alam gitu. Makanya teknologi mereka pun mereka lakukan sesuatu itu dengan selalu mempertimbangkan kondisi dan keadaan alam. Oke, baik. Itu rancangan teknologinya mereka itu dari agraria sampai teknologi atau craft begitu gitu ya. Seni dan teknologi tidak bisa lepas juga. Itu menarik semua. Selalu dipertimbangkan atas kebersamaan ya masa depan dan lingkungan ekosistemnya selalu terus dijaga. Oke. Jadi ingat pembicaraan Bapak waktu itu di kelas tentang Rousseau, back to nature gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau dibilang back to nature, Bali masih ada harapan lah untuk. Nah, itu ya, karena mereka sebenarnya juga tidak begitu mengenal back to nature karena kehidupan mereka itu yang masih bisa dikatakan sekian persen itu masih ada nature-nya, ada polosannya gitu ya. Oke, menarik banget Pak. Nah ini kira-kira kayak teman-teman udah pada mulai masuk ke ruang Zoom kita juga nih Pak. Jadi hari ini kan yang tadi aku sempat mention Pak, kita mau ngebahas tentang HAM dan juga dunia online, gimana sih HAM itu bisa berlaku di dunia tersebut, dunia yang relatif baru ini gitu ya. Nah mungkin sebelum kita mulai, aku mau ngasih sedikit gambaran gimana kelas ini nanti akan berlangsung. Jadi nanti akan ada pemaparan dari Pak Tommy selama sekitar mungkin 45 menitan, lalu nanti akan ada sesi Q&A. Nah, jadi kalau kalian pengen tanya-tanyaan, boleh banget raise hand atau nanti boleh ngetik, nanti akan dibuka mic-nya biar langsung diskusi juga sama Pak Tommy langsung di sini bareng-bareng kayak gitu ya kawan-kawan. Sebenarnya itu aja sih buat kelas ini. Jadi mungkin Pak, kita bisa mulai nih Pak pembahasan kita tentang HAM dan dunia online ini Pak. Ya, jadi diminta pada saya itu dimulai dari HAM ya. Iya Pak. Baru persoalan teknologi. Benar. Atau bebas teknologi baru masuk HAM, gimana nih, Dak? Kalau saya tadi, gimana Pak? Atau memang harus mengikuti bahwa saya harus bicara HAM dulu? Kalau tadi kami mikirnya itu kan pas bikin pertanyaan itu, HAM itu dijadiin sebagai landasan ya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak pengen masuk dari teknologi dulu, monggo juga Pak, nggak apa-apa. Oh ya. Oke, saya mencoba untuk saya ikut panitia, ikut kamu aja deh, ya. Persoalan HAM ini perlu kita ketahui ada konteksnya gitu ya. Konteks atau dikatakanlah ada payungnya. Ya. Payungnya itu tidak bisa lepas dari persoalan sejarah. Ya. Sejarah ini dalam konteks juga problem kekuasaan. Ya. Maksudnya problem kekuasaan itu menjadi sentral. Menjadi sentral dalam berbagai unsur kehidupan. Ya, ilmu pengetahuan misalnya itu berhamba pada kekuasaan. Filsafat berhamba pada kekuasaan. Apalagi seni berhamba pada kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah terkristalisasi dari dua unsur besar yang kita tahu, kekuasaan kerajaan dan agama. Ya, sebagai monarki absolut. Nah, itu berlaku pada Dark Ages. Nah, kemudian muncul sebuah perlawanan terhadap kekuasaan itu yang dijiwai oleh teologi. Maka
jangan heran dari sini waktu zaman atau abad pertengahan itu filsafat dan teologi itu, nah, digambarkan filsafat itu sebagai hamba teologi. Ya, bayangkan aja sebagai hamba. Ya. Jadi disuruh apapun dia harus ikut. Ya, dia kerja apapun harus ikut. Nah, ikut pada siapa? Pada monarki absolut satu kesatuan ya, gereja dan dalam hal ini kerajaan. Pemikiran kritis itu tidak muncul di sana. Payungnya adalah yang disebut teosentris. Nah, pada akhirnya pecah perlawanan ya, yang kita sebut sebagai Renaissance. Nah, Renaissance ini yang memunculkan apa yang kita kenal sebagai pusatnya bukan lagi teologi, pusatnya bukan lagi teo Tuhan, tetapi pusatnya adalah antroposentris, menunjuk pada manusia. Nah, di sini manusia diangkat harkatnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir kritis, tinggi-tinggi. Ya, diangkat tinggi-tinggi. Manusia itu dianggap sebagai makhluk rasional yang sudah harus memilih jalannya sendiri karena dia memiliki kapasitas luar biasa, yaitu pikirannya. Ya. Jadi segala persoalan dalam kehidupannya itu yang tadinya dibawa pada kekuasaan ilahi, dalam hal ini ya diwakili oleh gereja dan negara, bersatu mereka itu sekarang adalah berpusat pada manusia itu sendiri. Manusia punya hak-hak yang hakiki. Hak-hak untuk hidup, ya, hak-hak untuk memilih jalannya sendiri, ya, hak-hak untuk termasuk memilih pasangan hidup, ya, memilih pendidikan, ya, tentu saja memilih untuk bahagia dan damai. Ya. Dan banyak sekali yang dianggap kemudian oleh deklarasi YAHAM pada tahun 1948 itu disebut hak-hak universal. Ya. Hak-hak yang hakiki itu yang harus ya disadari oleh setiap manusia dan dijamin oleh negara secara hukum, dan hukum ini hukum positif. Nah, karena manusia itu menjadi pusat, ya, maka dengan hal ini negara pun harus menjunjung tinggi harkat atau martabat manusia dengan hak-hak yang seperti tadi. Ya. Hak-hak pribadi manusia adalah makhluk yang bebas. Ya. Dan kita tahu kalau belajar tentang revolusi Prancis, ya disitulah muncul ya, liberty, fraternity, ada 3 itu ya. Satu lagi apa ya? Kamu masih ingat nggak itu? Liberty, fraternity, egality bukan apa? Nah, itulah egality, itu semboyan revolusi Prancis yang mengacu juga pada nanti maksudnya itu menjadi inspirasi yang kemudian
menjadi nilai-nilai juga yang berada di payung hak asasi manusia itu. Ya. Di masa Renaissance itu muncul pemikiran-pemikiran, semua filsafat, semua ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah pada manusia yang membuat. Ya. Jadi dalam hal ini pemikiran teologi, pemikiran tentang alam, ya alam pun itu ada di bawah kekuasaan manusia. Namanya aja antroposentris. Pusatnya ada pada manusia. Yang menarik, ya kalau kita bicara tentang teknologi di sini, yang menarik bicara tentang antroposentris ini, bagaimana dia muncul, bagaimana dia muncul secara revolusioner, gitu ya, yang menjadi Renaissance itu tidak lepas dari teknologi. Teknologi apa? Yang jelas kalau kita lihat teknologi dengan teknologi itu sendiri, itu karena muncul teknologi Gutenberg, print, ya, teknologi print, cetak, mesin cetak. Ya. Dengan mesin cetak, ya, tulisan atau buku, pernyataan-pernyataan, plakat-plakat, kitab suci, ya, itu langsung bisa diperbanyak. Dan diperbanyak itu langsung ke warga, ke masyarakat. Maka warga atau masyarakat itu langsung bisa membaca kitab suci. Langsung bisa menginterpretasi sendiri ayat-ayat yang selama ini dilarang oleh otoritas gereja. Warga atau masyarakat umat tidak boleh membaca kitab suci sendiri karena sangat mudah tersesat. Maka harus dibimbing, harus dengar-dengaran apa kata rohaniawan, agamawan. Nah, tapi problemnya itu kan hanya karena mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan, ya, transkrip kitab suci itu. Tapi begitu munculnya teknologi print atau mesin cetak, ya sudah, ya kitab suci bisa diperbanyak, digandakan, sehingga warga bisa membaca sendiri. Nah, dia membaca sendiri, ternyata ya baca-baca, loh ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para rohaniawan. Mereka bisa kritis. Ya. Padahal waktu itu, ya, pada masa Dark Ages itu nggak boleh kritis. Kritis akibatnya bisa berhadapan dengan inkuisisi. Ya. Ya, otoritas gereja yang menghakimi orang boleh dibunuh, dirajam, dipancung, ya, atau tidak. Nah, itulah. Dan kita tahu banyak filsuf, beberapa filsuf dan ilmuwan dipancung, dibakar, hidup-hidup, ya, untuk menunjukkan bagaimana kuatnya otoritas gereja pada saat itu. Nah, ketika mulai bebas orang membaca dan tersebar ayat kitab-kitab suci itu dan buku-buku filsafat, nah orang-orang dengan sendirinya mulai kritis, mulai berpikir sendiri. Akhirnya itulah yang pecahlah Renaissance itu, ya, dan ya berubahlah paradigma memandang kehidupan dari teosentris, pusatnya Tuhan, ya, sekarang menjadi pusatnya manusia. Itu karena teknologi. Ya. Teknologi print itu merubah. Ya. Sekalian juga teknologi print itu merubah knowledge manusia, ya, bahwa membaca itu, ya, adalah sumber pengetahuan. Oke. Membaca secara kritis merupakan sumber pengetahuan, bukan mendengar, ya, para rohaniawan atau kaum agamawan. Bukan mendengar, tetapi membaca. Ya,
knowledge bagi masing-masing warga itu dianggap itulah kekuasaan. Maka Francis Bacon, filsuf ya, abad 16 itu mengatakan bahwa knowledge is power. Ya. Nah itu udah berkaitan lah dengan persoalan bagaimana kaitannya teknologi yang datang mencerahkan kehidupan orang, ya, mencerahkan dari mana? Justru mencerahkan dari kegelapan yang dibuat oleh praktek-praktek agama yang katakanlah itu adalah kekuasaan. Nah, kayak begitulah. Ya ceritanya bagaimana awal munculnya secara modern kaitan teknologi dan persoalan kesadaran manusia secara hakiki yang kemudian menjadi HAM. Kita tahu bahwa pelajaran ya tentang hak-hak manusia yang paling mendasar dari dunia modern terkait dengan HAM yaitu dari John Locke. Ya, bagaimana dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak yang dasaria, dasar hak hidup itu yang tidak bisa dicabut. Ya, hak-hak dasaria seperti tadi, ya hak untuk hidup, untuk bahagia, untuk memilih jalan kehidupannya sendiri pada pendidikan kah atau pada apapun itu adalah hak yang tidak boleh dicabut. Hak-hak pribadi apalagi untuk mencari pacar dan untuk merit itu dengan pasangan yang memang kecintaan saya. Ya. Nah itu kan dijaga betul-betul pada masa modern yang kemudian kita kenal menjadi hak asasi manusia pada tahun 1948 itu, deklarasi HAM. Ya. Nah kita tahu teknologi juga merubah kehidupan. Ya, tadi itu mesin cetak, kemudian ya muncul mesin uap, ya mesin ya mesin pintal, apalagi spinning jenny gitu ya, yang membuat pekerja-pekerja di pabrik kehilangan pekerjaannya ya karena diganti oleh mesin-mesin. Nah itu sudah terjadi pada abad 18, 19 yang memunculkan revolusi industri. Ya, dibawa oleh kesadaran atau praktek teknologi. Ya. Nah, di sana kita lihat bahwa ada problem serius ketika munculnya revolusi industri, problem serius dengan hak-hak manusia, ya. Hak individu maupun hak sosial. Ya. Individu adalah hak untuk mendapatkan hak-hak kekayaan pribadi. Ya, yang kemudian muncul bertentangan dengan hak-hak sosial. Ya, ternyata hak-hak untuk mengakumulasi modal itu ya memakan korban, yaitu hak-hak orang lain, yaitu pekerja. Yang kita tahu memunculkan kelas borjuis dan kelas pekerja. Nah ini bisa kita lihat dari bagaimana cara Karl Marx membedah ya revolusi industri itu, apalagi ya akibat-akibatnya. Ya. Nah di sana mulai muncullah benih pertikaian hak-hak individu dan hak-hak sosial. Munculnya gerakan liberal yang pro pada kebebasan individu dan munculnya gerakan sosial yang pro terhadap hak sosial. Ya. Nah, itu kan tidak bisa lepas dari problem teknologi yang pada saat itu adalah persoalan teknologi industri. Ya. Nah, kita tahu lagi bahwa pada zaman Renaissance, ya, pada zaman revolusi industri itu, yang tadi saya katakan knowledge itu menjadi benar-benar ya power.
Dan dari mana knowledge itu muncul adalah karena ada pencerahan di dalam pikiran ketika manusia menggunakan sepenuh-penuhnya pikiran itu yang bisa dikatakan ibaratnya pencerahan itu adalah api. Ya. Teknologi pencerahan itu adalah muncul dari kesadaran akan api. Ya. Api yang mencerahkan. Api yang bercahaya dan mencerahkan pikiran manusia. Nah, teknologi itu bisa membuat pikiran manusia itu tercerahkan. Teknologi itu adalah teknologi api yang ada, ya. Ini Nurul Aulia ya Aufklärung, itu pencerahan Fajar Budi Aufklärung, ya. Nah, itu sebenarnya kan kembali pada mitos Prometheus yang mencuri obor Zeus untuk, ya, mencerahkan dunia manusia yang gelap. Ya. Kita tahu bahwa Prometheus itu adalah dewa yang menciptakan manusia, ya, dengan nafasnya, dan karena dia sayang pada manusia yang pada saat itu masih hidup dalam kegelapan, karena obor cahaya itu hanya ada di Olimpik, gunung Olimpik, kemudian dia curi, ya. Kemudian ya dia kasih ke manusia sehingga manusia benar-benar tahu siapa diri dia gitu, mengenal diri dia, mengenal dunia sekitarnya gitu, yang tadinya cuma dikuasai oleh dewa-dewi yang dalam hal ini pentolannya adalah Zeus. Begitu. Nah, Renaissance itu adalah kembali di mana obor atau api knowledge itu kembali pada warga, kembali pada manusia, kembali pada otak manusia pribadi per pribadi. Ya, knowledge is power. Ya, kemudian di dalam pencerahan muncullah pernyataan yang sangat terkenal sampai sekarang, semboyan pencerahan atau Aufklärung itu dari Immanuel Kant. Sapere aude. Ya, itulah. Kenalilah dan berani berpikir, berani mengenal. Ya, artinya ya berpikirlah, telitilah, risetlah. Kayak gitu. Ya, untuk membangun pikiranmu sendiri. Nah, di situ dianggap manusia itu sudah akil balik sehingga dia bisa menentukan pikirannya sendiri. Ya. Jadi pada saat itu, pada akhir abad 19 itu, di mana kembali karena Fajar Budi itu menghasilkan ternyata dikotomi antara kebebasan individu dengan sosial, ya, disitulah juga memunculkan, cikal bakal memunculkan apa yang kita sebut hak asasi manusia itu. Ya, sebenarnya hak asasi manusia itu terkait dengan dua hal tadi itu, hak individu atau hak sosial, karena ya sosial itu juga bagian tidak bisa lepas dari manusia kan. Jadi dua itu dianggap ya sama kuatnya sebenarnya. Hak sosial untuk kemudian kita kenal hak orang untuk bekerja, ya, rasa aman di dalam pekerjaan, gaji yang cukup, istirahat yang cukup, atau waktu yang cukup supaya tidak dieksploitasi waktu dan tenaga kerjanya. Ya. Nah, itulah ada cikal bakal secara munculnya HAM dan revolusi teknologi industri. Jadi memang tidak pernah bisa lepas antara apa yang kita bicarakan tentang teknologi dan hak asasi manusia. Ya, problemnya sekarang pertanyaan menarik bahwa ya teknologi apa saja yang bisa menjamin kita untuk ya, melancarkan keinginan kita pribadi, pilihan kita pribadi, atau apakah teknologi justru itu adalah menghalangi dari
apa keinginan kita, apa saja impian kita, ya apa saja kehendak kita untuk berbuat. Apakah teknologi itu menghalangi, atau apakah teknologi itu justru melancarkan? Ya. Nah, Anda bisa menjawab sendiri pertanyaan tadi itu yang sebenarnya sangat mendasar. Problemnya itu adalah ya persoalan-persoalan hak sekarang itu memang perlu dikaji lagi. Ya. Karena apa? Karena teknologi kita bukan lagi teknologi manual yang industri tadi. Kita kan sudah memasuki masyarakat post industri. Ya. Nah, kita sekarang memasuki ya industri yang katakanlah itu analog ya. Teknologi analog, manual. Nah, sekarang kalau kita persoalkan lebih jauh, kita memasuki era teknologi digital. Teknologi digital yang sudah kita tahu lah menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hyper reality. Hyper reality ini hati-hati ya untuk kita pahami, karena ada orang yang masih menganggap hyper reality itu realita yang dibesar-besarkan. Ya, itu pengertian letterless. Hyper reality itu adalah dunia di mana fakta dan fiksi itu menyatu, sehingga kita tidak tahu benar-benar lagi, tidak bisa menganalisa sedalam-dalamnya mana reality, mana yang imajinasi, mana yang fiksi. Dua-dua itu udah bercampur baur sehingga kita bisa bingung, ya, bisa kaget, bisa heran-heranan. Nah, ini yang saya lihat atau saya rasakan fiksi atau realita. Nah, itu namanya hyper reality. Ini juga diciptakan oleh teknologi yang kita tahu, teknologi komputer. Ya, singkat saja bahwa komputer misalnya menghasilkan dunia animasi. Ya, dan kita tahu bahwa dunia animasi itu adalah dunia yang sudah memang mengaburkan batas fakta dan fiksi. Ya, dunia animasi itu sebagaimana kita lihat di film-film, ya, mana fakta dan mana fiksi itu sudah sangat-sangat tipis. Ya, mana chipmunk, mana manusia, ya, coba Anda nonton di film yang itu, kita heran mana yang benar-benar ya kelihatan manusia dan mana-mana chipmunk itu secara visual. Kulit pun udah sama sekali mirip, mata pun udah mirip, gerak-gerakannya udah mirip semua. Nah, ya persoalannya itu sekarang kita hidup di dalam dunia hyper reality, di dalam ekonomi yang kita sebut gig ekonomi itu. Dan dengan adanya dunia hyper reality itu, kita tidak lagi ditentukan oleh sebuah ruangan konkret. Ruang kerja yang konkret 2x2, 4x4 ruang kerja kita ya tidak di situ lagi. Gerakan-gerakan pekerjaan kita tetapi di mana-mana ya. Di kafe-kafe di mana-mana ya kita tahu udah sadar itu semua, saya kira itu ya. Nah, kita berhadapan dengan apa yang kita sebut tadi itu hyper reality. Ya, di mana semua serba digital. Ya. Ya, ini teknologi 4.0 itu yang kita tahu. Nah, hal-hal seperti itu menimbulkan juga pergerakan kehidupan kita sehari-hari tidak lagi ditentukan oleh kerja-kerja kita yang kita sebut, oh ini konkret, ini abstrak. Ya sekarang bisa ditanyakan apa itu abstrak, apa itu konkret. Ya. Kita semua juga mungkin hidup benar-benar ya sedang sadar atau tidak ya hidup di dalam dunia hyper reality itu. Ya, kita memang hidup di dalam gig ekonomi. Sekarang ini kita sedang
ada di dalam realita gig ekonomi itu, ya, ada atau aba ini ya melakukan kegiatan tidak lagi di satu ruang yang konkret, gitu, tetapi ya di dunia maya. Tinggal bagaimana kita menyiasati kerja-kerja seperti itu. Orang mau tidak mau harus mengikuti pola atau logika dari gig ekonomi. Apalagi muncul dalam konsep metaverse. Ya, metaverse itu udah proyeksi jauh sekali ya ke depan. Ya mungkin juga nggak jauh-jauh amat. Sorry gitu. Mungkin sekarang juga kita sedang mengalami itu, ya di mana kita sendiri ya tidak lagi dianggap sebagai tadi antroposentrisme. Sekarang manusia sudah mulai pudar di dalam ya dunia yang dia ciptakan sebagai antroposentris tadi. Ya. Kalau dulu ya pada akhir abad 19 untuk sebuah keagungan manusia antroposentris itu ya berujung pada apa yang dikatakan Nietzsche, God is dead. Ya, siapa yang membunuh ya manusia, itu puncak dari antroposentris. Ya puncak dari evolusi manusia. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nietzsche itu bukan sekedar evolusionisme dari Darwin. Ya, dia juga bereaksi terhadap Darwin. Nietzsche mengatakan bahwa bukan manusia kita ini yang adalah makhluk yang berevolusi menjadi puncak, gitu. Tetapi masih ada lagi, ya, masih ada lagi manusia super yang akan muncul, yaitu Superman. Ya. Nah, kalau kita pertanyakan siapa Uberman itu, kalau kita terjemahkan tema itu, ya, sorry bukan tema, istilah itu Superman. Ya. Barangkali dalam konteks kita ini, ya, kita sedang dibunuh oleh Superman itu, yaitu robot. Kita memasuki 5.0 kan, robotisasi. Dengan demikian ya manusia mati, yang kita sebut post human, post antroposentrisme, di mana manusia akan kembali lagi pada ya kesadaran bahwa di satu pihak dia menganggap ya dia sudah menciptakan sesuatu yang puncak, artinya dia sudah berada pada hakikat yang paling tinggi, tapi di satu hal dia sedang mengalami kematian ya pribadinya sendiri. Robot akan menggantikan. Ya. Nah, sebenarnya robot itu kerjaan siapa? Tentu saja kerjaan manusia. Ya. Robot itu adalah perpanjangan diri manusia sendiri dari semua tubuh, inderanya, dan pikirannya. Robot itu digerakkan oleh komputer, oleh syaraf-syaraf, sampai sehalus-halusnya saraf manusia itu yang kita tahu ya terwujud di dalam komputer, di mana komputer bisa menciptakan pikiran. Ya, manusia bisa menciptakan komputer yang melebihi kejeniusan pikirannya sendiri. Nah, menjadi robot. Nah, jangan heran sekarang robot akan menggantikan dia. Jadi kalau kita lihat evolusinya, apalagi dari perspektif teologi pertama, tadi yang saya sebut, manusia diciptakan Tuhan. Manusia kemudian memberontak, ya. Ini bagi yang percaya dengan teosentrisme, atau percaya pada agama atau Tuhan, ya, percaya pada penciptaan, katakanlah seperti itu, agama monoteisme. Ya. Dia katakan bahwa
Ya, manusia diciptakan Tuhan, dan karena dia diciptakan punya otak yang cerdas, ya dia kemudian meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan tetapi dia menjadi eksis, menjadi being sebagai manusia. Ya. Nah, sekarang being itu menciptakan robot, ya. Dan robot pun sekarang ya menolak manusia itu karena dia udah merasa lebih pintar ya daripada manusia ciptaannya. Nah, ini sedang berproses. Jadi itulah ya, Nietzsche katakan Tuhan sudah mati, yang membunuhnya adalah manusia. Sekarang manusia sudah mati, yang membunuhnya adalah robot. Robot sudah menggantikan semua kita. Ya. Teknologi ini, teknologi manusia itu bisa sama sekali ya 100% jadi robot, atau robot itu menjadi benar-benar kulitnya sama dengan manusia, rambut, perasaan justru mungkin bisa lebih tajam ya, dari robot yang diciptakan oleh manusia itu. Kalau dia lebih tajam, dia lebih pintar, jadi mau diapakan lagi manusia ini? Ya udah, akhirnya robot akan menjadi substansinya sendiri, manusia hilang. Ya. Begitu, manusia akan ongkang-ongkang kaki aja, robot yang kerja. Ya. Sama seperti pikiran bahwa Tuhan sekarang pada masa antroposentrisnya ya tinggal ongkang-ongkang kaki, biarin aja manusia yang jalanin. Sekarang manusia yang ongkang-ongkang kaki, biarin aja robot yang jalani. Tapi dia sendiri tidak eksis lagi, manusia itu. Nah, kembali lagi pada pertanyaan atau persoalan HAM tadi itu, nah secara kasuistik memang belum banyak yang kita temukan bagaimana pada masa kontemporer ini HAM itu dilanggar oleh persoalan-persoalan teknologi yang sangat menggoncangkan dunia. Nah, kita belum menemukan kasus-kasus besar yang kemudian yang membutuhkan sebuah paradigma baru tentang teknologi dan HAM. Ya. Tetapi gejala-gejala itu saya kira ya sudah mulai menampak. Ya. Paling tidak dari imajinasi manusia itu sendiri, ya, bahwa kalau misalnya itu ya, kalau teknologi ini sudah luar biasa besarnya, dia bisa mengakali, ya, mengakali pikiran manusia itu sendiri, dia bisa menipu, ya, dan bisa pokoknya memanipulasi hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya kasih contoh imajinasi yang muncul sekarang. Katanya, ya, beberapa saya baca, teknologi obat-obatan sedang mau dibuat bahwa kalau minum itu pil, ya, pil penghilang kesadaran, ya, yang sadar baru sadar kemudian, dan ya kalau sadar kemudian tanpa ada bukti, ya tidak bisa diproses secara hukum. Nah, ini kan bahaya dalam persoalan kira bahas Pak Upi ya, antara teknologi ini misalnya. Kalau misalnya kasus perempuan yang obat misalnya, pada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain secara kalau dia diperkosa misalnya atau harass apa, dia tidak ingat dan dia anggap itu nggak pernah terjadi apa-apa, gitu ya. Nah itu bisa saja persoalan HAM ya masuk di sana, tetapi ya bagaimana memproses itu secara hukum, ya.
kalau dia sendiri kemudian merasa tidak terjadi apa-apa dengan teknologi obat-obatan seperti itu. Atau mungkin kalian ada kasus-kasus yang sangat menarik ya untuk dikemukakan. Saya kira akan menjadi sebuah diskusi yang menarik ya. Nah, dalam kasus teknologi yang sebenarnya tidak terkirakan yang kemudian menjadi sangat-sangat menarik untuk kita tonton, yaitu di film Penyalin Cahaya. Ya, di sana digambarkan bagaimana fotokopi ternyata bisa ya menciptakan gambar-gambar yang estetik, padahal gambar-gambar itu diambil ketika perempuan-perempuan itu, ada juga laki-laki yang menjadi korban, ya, menjadi korban dan difoto oleh pelaku itu untuk difotokopi, gitu ya, menjadi tubuh-tubuh yang estetik. Sementara mereka itu nggak sadar karena dibuat mabok perempuan ini, dan ada beberapa laki-laki yang menjadi korban situ. Nah itu ternyata fotokopi bisa juga digunakan sebagai sebuah ya alat untuk tadi itu ya, alat untuk persoalan HAM. Ya nontonlah Penyalin Cahaya itu yang juga lagi viral sekarang, bahwa ternyata penulis skenarionya itu melakukan kekerasan seksual, gitu ya, kekerasan seksual yang dituntut dia sebagai pemenang Piala Citra. Saya jadi tertarik juga dengan itu karena kemarin saya sebagai juri, tapi kita belum tahu sama sekali kasus itu ya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh penulis skenario itu, dan sekarang dituntut Piala Citranya dibalikin. Ya, ini adalah salah satu kasus di mana teknologi ya bisa melakukan apa saja ya. Kemudian tidak bisa juga terlepas pada manusianya sendiri. Nah, masih banyak hal yang bisa saya kemukakan, tapi saya kira saya tidak layak untuk bicara panjang lebar karena dibatasi waktu oleh moderator. Nah, bagaimana? Apakah waktu yang saya berikan sudah cukup untuk kita masuk ke diskusi? Cukup Pak, cukup sekali. Dan sebenarnya mungkin sembari membuka ini Pak, saya juga ada pertanyaan yang mengenai dunia online tadi ya. Bapak tadi ngomong tentang kasus ya Pak ya. Ya. Jadi yang pertama yang saya perhatikan tadi kan, kalau kita bisa lihat gimana teknologi itu mempengaruhi HAM, sangat-sangat mempengaruhi HAM. Gimana teknologi itu memunculkan kayak adanya tadi perdebatan antara hak sosial individu, bahkan memunculkan tadi gimana manusia bisa memberontak dari ketuhanan ya, teologi gitu kan Pak ya. Dan di sini yang saya dan teman-teman Abok itu mikirin tuh Pak pas ngebahas konsep ini adalah dunia online, lebih tepatnya internet itu menurut saya itu kayak semacam salah satu turning point juga Pak dalam melihat gimana HAM dapat berlaku dalam dunia tersebut. Karena yang tadi Bapak bilang antara perkaburan antara fakta dan fantasi itu menurut saya sangat-sangat relevan sekali, apalagi dalam dunia internet tersebut Pak. Karena kan kalau di sana kita itu bisa eksis di suatu tempat di mana kita bisa berinteraksi tanpa batasan waktu, tanpa batasan fisik, kapan saja dan kapan pun kita mau ya Pak ya. Dan di sini pun karena kita nggak tanpa ada batasan fisik, nggak ada batasan waktu, konsekuensinya juga kan ada peleburan tadi yang seperti Bapak bilang antara dunia fisik dan dunia virtual lah, gampangnya seperti itu. Dan ini juga menimbulkan adanya layer anonymity ya, bahasa Indonesia kayak semacam anonimus gitu Pak. Kita kan di sana punya identitas, kita nggak harus selalu terlihat gitu ya. Misalnya saya di sana kita nggak harus eksis sebagai misalnya Ado Ghazali atau Fathomir Awid, saya bisa jadi anon gitu ya, anonimus gitu ya. Dan di situ juga kadang-kadang menimbulkan banyaknya semacam tendensi diskriminasi juga Pak di sana kan.
kayak di dunia online tersebut gitu. Dan apalagi di mana kita nggak ada semacam otoritas yang mengatur gimana sih kita itu berinteraksi di sana. Karena kan kalau tadi Bapak bilang juga HAM lekat banget sama legal rights, sama negara yang mengatur gimana hak tersebut nggak boleh terpotong, maksudnya nggak boleh terlanggar gitu ya. Dan kayak misalnya di dunia online itu, menurut saya karena nggak ada kejelasan yang tepat antara identitas itu tuh kayak gimana di sana dan juga gimana kita berinteraksi. HAM di sana sangat kabur gitu Pak. Maka itu kembali lagi ke pertanyaan saya sebenarnya yang pengen saya tanyakan ke Bapak adalah mungkin nggak sih Pak kita itu menghadirkan konsep HAM tersebut kita aplikasikan ke sana gitu Pak, ke dunia yang tadi itu gitu. Nah itu dia kita belum ada spesifik undang-undang teknologi dan HAM. Nah apakah itu perlu, pertanyaan gitu kan? Ya, apakah itu perlu dan harus? Ya, itu masih menjadi pertanyaan karena iya, apakah HAM itu dan teknologi tidak bisa kita dapat pada undang-undang yang lain? Ya, undang-undang yang mengatur misalnya IT, ya, IT kan udah ada tentang ya persoalan HAM dan teknologi juga ada di IT itu kan, bahwa di dalam dunia virtual ya kebebasan berpendapat sangat dijamin, apalagi jika tidak ada otoritas tunggal gitu ya yang mengatur itu. Nah, bagaimana dengan persoalan hoax gitu ya? Bagaimana persoalan dengan berita-berita yang lain yang pencemaran nama baik segala macam gitu? Itu sebenarnya sudah ada di undang-undang yang mengatur ya, mengatur itu. Bagaimana persoalan-persoalan yang dianggap kekerasan gitu ya, kekerasan simbolik, bahasa segala macam itu di dalam IT sudah ada sebenarnya. Nah, apakah tadi pertanyaan teknologi dan HAM perlu ada perundang-undangan khusus? Itu entahlah. Itu tinggal mungkin desakan-desakan dari masyarakat untuk menjadikan itu sebuah perundang-undangan. Kalau ada memang desakan-desakan yang sangat perlu untuk itu. Ya. Baik Pak. Karena memang kita belum ada khusus itu. Jadi kalau kita di dunia digital ini kan masih diatur oleh IT itu. Nah, apakah itu sudah cukup atau saya bilang masih dengan pertanyaan apakah itu sudah cukup? Ya, sebenarnya juga perkembangan zaman ini tidak akan bisa dijawab bahwa itu sudah cukup karena kan kasus-kasus akan muncul terus. Gitu. Ya, pada waktunya mungkin ya orang akan mendesak bahwa oh iya IT dan HAM itu teknologi dan HAM itu sudah harus bikin perundang-undangan khusus. Bisa aja menuju ke sana. Iya. Jadi tergantung dari kasus-kasus. Soalnya kan kalau yang tadi Bapak Tommy bilang mengenai robotisasi dan semacam itu kan apa ya? Jadi kelam sebenarnya masa depan manusia kan kelam ya Pak ya. Jadinya tergantikan sama robot dan semacamnya yang menurut saya itu bisa saja terjadi kalau kita nggak mikirin kalau kita nggak membedakan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan gitu Pak. Semisal gitu ya. Kayak kemajuan teknologi itu kan kita bisa ngelakuin banyak hal tadi seperti Bapak bilang kayak kita nggak bisa ngelakuin banyak hal banget, posibilitasnya banyak sekali, tapi bukan berarti kita harus melakukan seperti itu kan ya Pak ya. Jadi itu harus mungkin kita kaji lebih dalam lagi mungkin ya Pak ya, supaya nggak nyampe ke tahap yang tadi Bapak bilang post human itu karena yang tadi Bapak jelasin itu kan sangat-sangat mengerikan sebenarnya gambarannya, dan banyak juga di film-film kayak Terminator dan semacam itu kan mengerikan sekali kan yang kayak gitu ya. Kita udah nggak perlu hak HAM lagi, hak asasi manusia, tapi hak asasi robot. Oke, baik. Nah, kawan-kawan, ini udah 2025, udah waktunya buat Q&A.
Gimana nih kira-kira apakah ada pertanyaan? Boleh banget resen, nanti akan aku buka mic-nya atau mau ngetik di kolom Zoom juga nggak apa-apa teman-teman. Mari. Kita masih ada waktu nih untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Tommy. Gimana teman-teman? Belum ada yang mau angkat tangan. Oke, Kak Tina. Aku bacain ya Kak ya, buat ke Pak Tommy. Jadi Pak, ini dari Kak Tina, beliau bertanya, dalam hal robotisasi, banyak yang bilang bahwa kesadaran menjadi titik kritis. Selama robot tidak diberi kesadaran dan dia tidak akan menggantikan manusia. Berbeda dengan manusia yang membunuh Tuhan karena punya kesadaran. Gimana pendapat Pak Tommy? Nah, sekarang kan tadi kan sudah banyak robot yang jelas-jelas kasusnya lebih pintar daripada manusia. Ya. Pintar itu kalau kita bahasakan kan bagian dari kesadaran. Ya. Ya, robot sudah punya kesadaran juga. Karena sekarang juga sudah dibuat bagaimana robot itu punya emosi, punya rasa sakit, punya rasa sayang, ya. Pokoknya yang semua ada di dalam diri manusia, ya ada pada robot. Nantinya bahkan mungkin suatu waktu robot akan menciptakan kebutuhan-kebutuhan, ya, diri dia sendiri. Maunya dia apa, ya seperti manusia. Bahkan mungkin lebih pintar pada manusia. Yang saya katakan barangkali Nietzsche, ya, Nietzsche mengatakan ya seperti inilah, bahwa akan ada Superman, dan Superman itu adalah robot yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya, dia menjadi sebuah substansi tersendiri, Superman. Jadi post-human muncullah Superman. Begitu, robot. Ini dilanjutin nih Pak sama Kak Tina. Tapi dalam teknologi robot, Pak, dia hanyalah seperangkat perintah yang ditanamkan. Berbeda dengan AI atau Artificial Intelligence. Dalam hal AI, dia masih belum dalam bentuk kesadaran yang bisa bertindak sendiri. Ya, kata masih itu mengandaikan dia akan menjadi sempurna. Ya, kata masih. Memang sedang diproses. Kita lihat beberapa ada performance dari robot-robot yang sudah dibuat, ya, dia sudah berinteraksi, bisa menjerit juga kalau merasa diri dia disenggol, ya. Nah, artinya kan secara spontan dia sudah punya, ya, ada mulai muncul intuisi dan insting, ya. Itu dalam proses. Ya memang 5.0 itu belum benar-benar, ya masih dalam proses lah. Tetapi secara optimis dia tidak akan lama lagi. Ya, siapa tahu mungkin 2-3 tahun lagi benar-benar robot menjadi perfect. Maksudnya perfect lebih daripada manusia. Tapi kalau secara pinter itu sudah terbukti. Ya. Kayak gitu. Tinggal bagaimana orang membuat, apakah robot itu punya persoalan seksualitas, punya persoalan seks, ya, dengan menciptakan alat kelamin dan segala macam. Nah, ini kan sedang diproses untuk itu. Apakah berhasil? Ya. Nah, ini juga kan kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan untuk masa depan lagi. Oke, baik. Semoga kejawab Kak Tina. Yang lain, apakah ada lagi yang pengen ditanyain? Tadi dipersoalkan bahwa dunia cetak akan diganti oleh digital. Ya, sekarang kita kan sedang mengalami itu. Ya, orang-orang sudah malas membaca buku, langsung cetak. Ya, udah sedikit ke perpustakaan, udah sedikit ke toko buku. Ya.
Karena sudah tersedia semua di digital. Ya. Buku-buku sudah tersedia di digital. Ya. Saya, ya kalau kasus saya sendiri, memang buku saya itu ada ribuan. Terus terang sudah jarang sekali saya pegang. Saya membaca buku sekarang ya dari digital. Saya dapat akses buku-buku baru ya dari link-link digital. Ya. Untuk pribadi saya. Ya gitu ya. Jadi percetakan kita lihat bahwa udah banyak toko buku gulung tikar tutup. Ya. Nah, itu salah satu contoh kan dari persoalan digital. Itu baru salah satu contoh. Oke, ini Kak Tina juga komen. Mungkin kalau bisa diperbandingkan, walau nggak sepenuhnya sebangun, dulu orang bilang dunia cetak akan mati setelah dunia digital masuk. Tapi sampai saat ini masih ada karena percetakan masih menjadi bagian objek kultural manusia, Pak. Ya, memang masih di dalam persoalan manusia memang ada. Yang kita bicarakan itu kalau memang terjadi, ya, terjadi 5.0 itu dan terciptalah metaverse di mana segala sesuatu ya udah kita berada di dalam kontrol dunia maya, dunia digital itu, dan kita sedang berada di sana karena sedang proses robot-robot sekali lagi mulai muncul robot-robot yang kelihatan seperti manusia. Di Cina itu sudah beberapa demonstrasi robot yang jadi seperti manusia, ya berinteraksi halo di ketemu kemudian saling pelukan gitu. Robot itu udah bisa dengan gaya manusia memeluk manusia, ya salamannya dan benar-benar seperti manusia. Tapi kembali lagi kalau soal pinter ya kita udah tahu bisa pecatur dunia yang jago bisa dikalahkan oleh robot. Ya. Itu sudah terjadi kalau soal pinteran. Yang belum tadi itu, apakah robot nantinya akan juga sadar memiliki kelamin dan problem seksualitas, kemudian ada terjadi mereka sadar terjadi kekerasan seksual, gitu ya. Nah, itulah akan terjadi bukan lagi tadi itu. Kita hak asasi manusia, tapi hak asasi robot. Maka dalam hal ini yang menuju ke sana sebenarnya bagi saya sendiri konsep teknologi itu nampaknya harus diganti. Ya, kita melihat sesuatu ini harus dengan bijak. Teknologi udah selesailah persoalan teknologi. Ya, dalam arti selesai bahwa kita tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia dengan teknologi ini bisa terjadi. Ya, kecanggihan manusia itu sendiri menciptakan teknologi. Tetapi, nah dibarengi ini kita perlu kebijaksanaan tertentu. Maka saya katakan bukan teknologi yang kita harapkan di sini, tetapi teknosofi. Ya, kita butuh konsep itu, teknosofi. Kebijakan mengatur teknologi, kebijakan di dalam hidup, ya, kebijakan hidup di dalam teknologi itu sendiri. Bagaimana mengatur teknologi itu kalau kita sanggup? Bagaimana memikirkan teknologi itu? Ya, masih adakah relasi manusia dengan teknologi pada tahun-tahun yang mendatang? Ini membutuhkan sebuah teknosofi. Ya. Teknologi ya sudahlah itu kita udah paham semua kok teknologi, ya. Tapi teknosofi ini yang perlu kita pahami. Nah ini istilah dari saya, ya copyrightnya saya. Oke, baik Pak. Teknosofi. Nah ini menarik juga dari Kak Anissa Intan. Robot nanti bisa berfilsafat nggak ya Pak? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Orang dia pecatur aja yang jago-jago itu kalah sama robot, itu bagaimana itu dia nggak bisa berfilsafat, ya. Demonstrasi robot sekali lagi itu coba kita periksa itu di YouTube, dan itu kan banyak
kasus-kasus demonstrasi robot itu sudah menunjukkan bahwa mereka bisa debat, itu bisa nyinyir dan bisa ngeledek, ya. Bisa bilang, kamu pikirannya payah, itu ya. Ya udah bisa ngeledek manusia lah. Ya. Aduh, berarti nanti lulusan filsafat gimana Pak nasibnya? Nah, ya, kita membutuhkan teknosofi itu. Teknosofi ya, bagaimana kita menjadi bijak untuk, ya, apakah kita, pertanyaannya teknosofi itu, apakah kita memang sanggup mengendalikan robot? Atau memang kita berada di dalam konsep singularitas. Ketika manusia menciptakan sesuatu, ya, dan sesuatu itu menjadi being, ya udah dia nggak bisa kendalikan lagi itu. Ya. Singularitasnya di sana. Nah, kita sedang mengalami itu. Kita sedang tak berdaya oleh dunia teknologi digital. Kita mengikuti semua itu. Cara kerja kita ya tadi itu GoFood lah, segala macam. Itu kan kita sedang berada di dalam kondisi seperti itu. Ya. Maka kalau manusia masih pengen eksis, ya tadi itu kita butuh teknosofi. Ya. Teknosofi. Copyright dari Platomi. Teknologi itu udah lewat, post teknologi. Sekarang tinggal kebijakan-kebijakan kita mengatur apakah kita sanggup untuk mengarahkan potensi kita sendiri. Ya. Ataukah ya seperti cerita agama bahwa Tuhan sendiri nggak sanggup mengatur manusia. Udah dibiarkan manusia jalan sehingga sampai sekarang ketika Tuhan membiarkan manusia, ya udah manusia membuat robot seperti ini. Bahwa dia ingin menjadi seperti Tuhan, menciptakan robot. Tapi dia juga ya terlempar karena robot akan menjadi being penuh kesadaran. Oke, baik. Nah ini Kak Tina V sama Kak Villa, kalau misalnya mau open mic aja Kak. Pertanyaan menarik-menarik nih Kak, biar ngobrol langsung juga. Mau nggak open mic Kak Tina dan Kak Villa? Halo? Oh, lagi berisik. Oke, kalau kayak gitu, buat Kak Tina aku bacain ya. Kalau Kak Villa gimana? Oh, chat aja. Oke. Baik. Aku bacain dulu berarti kalau kayak gitu. Ini dari Kak Tina lagi nih, Pak. Pak, kalau menurut Pak Tommy, apa yang menjadi unsur penting yang harus ada pada robot agar sebangun dengan manusia? Apa yang menjadi unsur penting yang harus ada pada robot agar sebangun dengan manusia, Pak? Itu tergantung pada kesadaran kita apa yang terpenting ya di dalam diri kita. Kalau di dalam misalnya filsafat akal budi, filsafat katakanlah tadi itu kita sudah singgung-singgung pencerahan akal budi, kan pikiran yang paling penting pikiran. Nah, ditanya tadi robot sudah punya pikiran. Jadi apakah yang terpenting di dalam robot untuk menjadi seperti manusia? Ya, tadi itu ya pikiran. Tapi ada lagi kan yang pikiran lain yang spesifik pada manusia adalah kesadaran imajinasi dia. Nah, kesadaran imajinasi ini lebih daripada pikiran. Ya. Kesadaran imajinasi ini bercampur baur antara insting, naluri, pikiran itu sendiri, ya. Karena kita tahu bahwa imajinasi kan itu bisa melayang menembus ruang waktu, ya, menembus ruang waktu atau dalam situasi batas istilahnya. Imajinasi bisa menembus situasi batas, dan itu uniknya manusia punya imajinasi, sehingga dia bisa meng-create sesuatu yang tidak berada di dalam
kesadaran sehari-hari, ruang dan waktu. Itulah yang kita sebut kreativitas. Kreativitas adalah produk manusia yang diciptakan dengan imajinasi, ya, kesadaran imajinatif yang masuk di dalam ruang dan waktu produk itu memberikan sebuah keunikan karena dia baru, unik. Itu. Nah, apakah robot itu, nah tadi itu punya imajinasi. Jadi ada persoalan dua yang saya berikan tadi itu. Persoalan robot apakah nanti punya kesadaran seksualitas, ya, dengan alat kelaminnya kalau dibuat, ya, atau apakah nanti dia punya persoalan-persoalan kesadaran imajinatif tadi. Nah, dua itu menjadi pertanyaan penting. Baik. Ini kalau dari Kak Vila tadi, bagaimana cara mencegahnya ya Pak? Atau memang kemungkinan robot bakal membunuh manusia? Itu tidak terelakkan. Jawabannya yang tadi Bapak copyright ya Pak ya? Teknosofi ya? Iya, yang keluar saya tadi itu, ya kita pinter-pinter aja bikin kebijakan yang saya bilang, kalau kita bisa pinter melawan robot itu sendiri, ya itu dengan jalan teknosofi. Kita menguasai teknologi itu sendiri, tetapi membuat kebijakan-kebijakan yang relevan dengan persoalan robot tadi itu. Baik. Oke, nah ini dari Kak Tina lagi respon dari jawaban Bapak. Ini dia berbicara kalau, tapi Pak, robot belum punya pikiran. Mereka merespon dengan perangkat perintah yang ditanamkan pada mereka. Robot tidak berimajinasi. Mereka merespon. Apakah di masa depan manusia mungkin membuat sesuatu yang mati menjadi berkendak dan berimajinasi? Gimana kalau menurut Pak Tommy? Ya, bisa dikatakan bahwa itu ditanamkan, ya, ditanamkan, tetapi kemudian, ya, itu bisa menjadi being, ya, yang terlepas pada manusia. Ya, karena dia udah pinter, ketika dia punya kesadaran, dia akan memeriksa seperti manusia pada waktu pertama, waktu saya bilang Renaissance itu, ketika dia bebas dari kekuasaan gereja, dia bisa membuat yang menciptakan knowledge tentang tubuhnya. Muncullah biologi modern. Ya. Leonardo da Vinci bisa kemudian menggambarkan anatomi manusia sehingga kita tahu mana letaknya perut, mana letaknya ginjal, ya, mana letaknya lambung. Robot juga bisa akan melakukan hal yang sama, ya. Bisa menjadi, ya tadi itu, terlepas dari manusia. Ini yang dilihat sebagai konsep sekarang singularity tadi yang saya sudah singgung itu, ya. Akhirnya ya memang akan terlepas seperti legenda tadi itu, atau cerita Tuhan membuat manusia, ya, manusia dalam gambar Tuhan, tapi akhirnya dia melepaskan diri dari Tuhan, menciptakan apa yang di luar apa yang diinginkan Tuhan, gitu ya. Dan robot bisa juga kemudian menciptakan di luar keinginan manusia, ya, kenapa tidak? Ya. Oke, baik. Berarti yang Bapak maksud ini juga tadi kan sebenarnya robot dalam masa depan ya Pak ya, yang akan terjadi dari perkembangan sekarang. Kalau Bapak lihat itu kedepannya bakal bisa seperti itu gitu ya Pak ya, yang Bapak maksud tadi ya. Oke. Nah ini dari Kak Vila ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Ini dia bertanya, teknosofi itu seperti apa ya Pak? Gitu ya. Dia bilang, mohon maaf saya masih awam dalam filsafat. Apa yang dapat merealisasikan teknosofi itu menjadi tindakan yang nyata Pak? Nah, teknosofi itu bisa menjadi nyata, ya, ketika kita bisa menyusun kebijakan-kebijakan apa saja, ya, yang kita buat untuk, ya, untuk relasi, ya, relasi yang relevan antara kita sendiri, diri kita sendiri manusia dengan robot, ya. Jadi tadi saya bilang kita harus menguasai teknologi itu sendiri, belajar teknologi itu sendiri, tetapi tidak cukup hanya menguasai teknologi secara ontologis, secara adanya aja, gitu ya. Tetapi harus belajar kebijakan-kebijakan atau efek-efek apa aja yang akan muncul dari teknologi itu.
Jadi kita bisa bikin kebijakan bersama, ya, aturan bersama, ya, antara warga itu sendiri atau diangkat pada tingkat kenegaraan, silakan aja, gitu ya. Dan teknosofi ini kalau ditelusuri terus, dia akan menjadi sebuah pelajaran yang mandiri, akan mungkin suatu waktu ya akan menjadi, entahlah, mungkin menggantikan filosofi itu sendiri menjadi teknosofi. Oke, baik. Aduh, kalau kayak gitu berarti nasib lulusan filsafat sangat dipertanyakan nanti. Ya, karena sudah buktinya bahwa kemarin kan sampai sekarang itu muncul wacana yang perdebatan luar biasa bahwa filsafat sudah mati. Ya, banyak itu yang ya apa yang menggantikan, ya teknologi, sains itu sendiri, ya. Tapi ya saya mengatakan itu akan mati beneran jika kita tidak membangun kembali tentang apa itu filsafat pada masa kini. Nah, itu yang saya sebut filsafat masa kini adalah teknosofi. Oke. Nah, Oke, baik Pak. Oh, ini kita kedatangan ini juga nih, Kang Syarif. Halo Kang Syarif, dari kelas isolasi lagi mampir juga nih kelas ya. Oke, Syarif, apa kabar? Sorry, lagi di luar nggak bisa buka cam. Aku dengerin aja nih. Pak Tommy mah idolaku soalnya sejak lama. Pink Floyd. Mantap. Makasih Kang udah datang ke kelas kami. Oke, terima kasih, Rif. Pak, ini dari Anissa, Pak. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari audiens. Pak, saya masih nggak ngerti kenapa alat kelamin jadi perihal penting untuk robot seperti yang Mbak jelaskan tadi. Apakah identitas dan kesadaran seksual yang jadi kekhasan makhluk hidup ini jadi suatu karakteristik yang penting untuk dimiliki si robot? Tapi kan secara reproduktif sendiri robot tidak perlu kelamin lagi. Bahkan seks dan gender udah jadi sumber diskriminasi dan ketidakadilan itu sendiri pada manusia, Pak. Iya. Kita memandang robot dalam keberadaan dia sekarang ini yang masih terbatas, ya. Nah, kita ingin proyeksikan bagaimana robot itu dengan keberadaan masa kini dia yang masih terbatas, dia akan nanti bisa dibangun atau diciptakan dengan potensi yang sama atau sangat melebihi daripada manusia itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat bahwa kita membutuhkan sebuah kebijaksanaan tertentu untuk melihat perkembangan robot ini. Itu yang saya sebut sebagai teknosofi. Ya. Bagaimana kita mempelajari untuk bisa memahami relasi manusia itu sendiri dengan robot. Ya. Kalau kita masih memungkinkan untuk bertanya lagi seperti tadi, bisa nggak kita kendalikan? Atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, ya udah kita datang pada robot gitu ya. Saya mau ini, ya itu dong, jawab dong atau kasih dong, gitu ya. Kasih solusi dong saya, gitu ya. Pokoknya permintaan-permintaan kita diajukan pada robot karena robot akan memberikan. Ya. Robot bukan menggantikan manusia lagi, menggantikan bisa semua apa-apa potensi, ya, pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini memang bukan sekarang terjadi, sekalipun kita sedang merasakan itu keeksistensinya robot itu sudah mulai muncul, ya. Sudah mulai. Itu yang kita ingin proyeksikan pikiran kita sendiri, imajinasikan bagaimana kira-kira pada 10 atau 20, ya, kita hitung per decade itu ya, berapa decade kemudian bahwa kita benar-benar hilang manusia. Itu. Ya. Oke. Semua robot mengerjakan. Oke, baik Pak. Mungkin kalau saya sedikit rangkum perbincangan kita malam hari ini, karena kebetulan terbatas waktu juga kan, nanti jam 9 soalnya kita sudah selesai. Kalau saya rangkum berarti kita tadi bisa mengetahui dari penjelasan Pak Tommy gimana HAM itu sendiri muncul dan gimana HAM itu kelekat banget sama teknologi.
Tadi Mbak Tommy bilang HAM itu muncul di masa Renaissance, dari yang awal dari fokusnya ke Tuhan jadi ke manusia, maka itu kekuasaan berada di manusia dan itu munculkan adanya hak-hak bagi manusia itu sendiri. Dan lalu gimana teknologi, lebih tepatnya tadi teknologi press ya, itu membuat manusia menjadi lebih berpikir kritis karena dapat membaca dengan lebih luas, dan itu menimbulkan juga perkembangan-perkembangan dalam HAM, terutama perbandingan antara hak sosial dan individu. Dan sekarang kita udah ngelihat gimana melalui ibaratnya nanti yang Pak Tommy bilang tadi, ibaratnya teknologi 5.0 dan sekarang teknologi 4.0, gimana teknologi itu sendiri kalau misalnya tidak dikendalikan oleh tadi yang Bapak bilang teknosofi, kedepannya ya HAM benar-benar bisa hilang, karena ya tadi ya robot dan AI dan semacam itu bisa lebih lebih pintar dan lebih mempunyai kuasa ketimbang manusia gitu ya. Dan di topik malam kali ini Pak, berarti jawaban apakah HAM hadir dalam dunia online, jawabannya itu sebenarnya kalau sekarang belum ya Pak ya, karena ini kan masih ratas baru, jadi belum, karena belum kita pikiran banget ya Pak ya tentang HAM itu gimana di sana nature-nya gitu ya. Gimana Pak? Belum ada pemikiran dan khusus aturan atau undang-undang khusus relasi teknologi dan HAM kan belum ada. Iya, ya. Oke, berarti itu jawabannya untuk pertanyaan. Ya, Pak? Bukan berarti kasus-kasus itu tidak ada dan kita abaikan, bukan berarti begitu. Oke. Cuman HAM-nya itu sendiri yang mengatur itu belum ada ya, Pak ya? Belum kita itu. Oke. Baik, itu jawabannya kawan-kawan. Maka itu penting seperti yang Pak Tommy bilang untuk mempelajari teknosofi. Copyright dari Pak Tommy itu tadi di kelas ini. Kayak gitu. Nah, makasih banyak Pak Tommy sebelumnya udah mau datang ke kelas ini, udah mau nemenin kita diskusi, dan teman-teman juga makasih udah pada datang. Itu tadi admin Abang ngasih form feedback, mohon diisi ya kawan-kawan supaya nanti kelas-kelas selanjutnya kita bisa bikin lebih menarik, lebih bagus lagi dari segi teknis semacamnya. Namun sebelum ini nih Pak dan kawan-kawan, kalau boleh banget izin buka kamera teman-teman karena kita pengen dokumentasi untuk kelas ini. Oh, Kak Saiful mau nanya. Apa Kak? Udah dirangkum gimana? Mau nanya apa? Nggak apa-apa Pak. Kalau ada grup forum ini nggak? Oh, grup forum belum ada nih Kak. Abo belum punya grup forum. Tapi mungkin bisa follow Instagramnya Beings Asking. Instagram Pak Tommy juga boleh di follow buat ngikutin perkembangan dan pemikiran Pak Tommy juga kalau misalnya Kak. Instagram saya itu untuk lucu-lucuan aja. Oh gitu. Oke. Sehari-hari bukan untuk filsafat. Saya baik. filsafat atau apalah semacam itu gitu, web filsafat belum gitu. Iya. Jadi suatu hari mungkin. Oke. Berarti kayak gitu Kak Saiful. Kalau untuk forum, sayangnya kita belum bikin forum. Itu IG Abo kalau mau datang boleh banget ngobrol di sana, kita bahas di sana juga. Dan kalau misalnya tadi mau lucu-lucuan tentang filsafat, boleh ikutin IG Pak Tommy, dan juga boleh juga kunjungin nih Medper kita kelas isolasi. Kalau kalian tertarik sama kelas-kelas filsafat juga yang ini, kelas isolasi juga punya banyak kelas di sana ini sama Kang Syarif juga kayak gitu. Dan teman-teman tadi ya, kalau misalnya sekarang gimana buka kameranya, karena kita pengen dokumentasi, nanti admin Aba bakal nge-screenshot ininya, fotonya. Ayo kawan-kawan, mari. Min, gimana Min? Udah siap nih Min? Udah, silakan boleh dibuka kameranya. Ya, belum bisa open cam. Oke, di kelas selanjutnya bakal open cam ya Kak Vila ya, karena nanti datang lagi kan. Oke, udah siap? Oke, udah siap. Baik, hitung Min. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Makasih banyak semuanya. Ayo kita kasih applause dulu buat Pak Tommy. Makasih banyak Pak Tommy udah datang di kelas hari ini. Terima kasih Pak Tommy. Makasih Pak Tommy. Terima kasih semua. Ya makasih hidup Pak. Syarif.
Makasih teman-teman, makasih Kang Syarif, Kak Saiful, Kak Anissa, Kak Asa, Kak Nurul, dan Kak Vila udah datang di kelas hari ini. Makasih banyak. Kita nanti Sabtu akan ada kelas lagi tentang AI. Jadi kalau tadi yang nanya-nanya tentang AI dan macam-macam itu akan dibahas di kelas Sabtu nanti sama Bung Nathan, Nathan pribadi. Jadi make sure kalian datang. Nanti kita bakal foto-foto lagi juga kayak gitu. Sekali lagi Pak Tommy, makasih banyak udah datang. Jadi kita akan tutup kelas ini. Terima kasih semuanya sudah datang sekali lagi. Dan Pak Tommy sehat selalu ya Pak ya di Bali. Nanti siapa tahu bisa ketemu kami di sana sama Pak Tommy juga. Baik Pak, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah datang. Aku ada Ghazali akan tutup dulu kelas hari ini. Makasih semuanya. Thank you semua. Thank you. Thank you so much. Oke, ini Great job. stop dulu ya. Oke, oh iya.